Waktu adalah waktu yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Karena Engkau melakukan segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan. Kami percaya segala rencana-rencana indah bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawalah kami Tuhan terus lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan, mengenal akan kekudusan-Mu, ya Tuhan, di dalam ibadah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini, minggu ini, Tuhan, kami boleh datang di sini berhimpun, Tuhan Yesus, untuk beribadah, Tuhan. Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah menyegarkan jiwa kami di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Dan terimalah persembahan kami, Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, sebentar lagi, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu, Tuhan, yang akan kami dengarkan bersama menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Tuhan Yesus, kuduskan setiap hati kami, biar diisi hati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, Tuhan. Firman-Mu yang menyinari langkah kami, Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami, Bapa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, Tuhan, untuk berkata-kata, ya Tuhan. Biarlah Kau memberikan kewahyuan, Tuhan, akan kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Semua karena kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul beribadah di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini hari Minggu, terlagi hari Jumat Agung, tetapi sangat aneh kalau kita mendengarkan ada gereja, banyak gereja di Jakarta libur karena alasan untuk menghindari virus corona. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, sebenarnya kalau untuk menghindari virus corona kurang pas ya kalau menurut saya. Kalau meliburkan gereja, seakan-akan gereja, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan lebih takut virus corona daripada Tuhan sendiri. Ya, hanya karena virus corona kita libur beribadah itu tidak pantas ya Bapak Ibu saudara terkasih. Tidak pantas karena Tuhan menyuruh kita harus beribadah. Karena virus corona, masa kita kalah dengan virus corona? Masa Yesus kalah dengan virus corona? Seakan-akan pemikiran kita seperti itu ya. Kalau kita libur, seakan-akan kita menganggap virus corona lebih hebat dari Yesus. Anehnya lagi, menjadi peraturan nasional, sekolah diliburkan. Dalam satu minggu ini sekolah sudah sebagian libur, dan besok sudah seluruhnya libur sekolah dari SD, SMP, SMA. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, begitulah hari-hari ini memang sudah semakin jahat Bapak Ibu. Dan saya mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita selalu berjuang Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Injil Yohanes 19, Yohanes 19 ayat 16 sampai 22. Yohanes 19 ayat 16 sampai 22 dalam Perjanjian Baru.
kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan berhidup dengan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Yohanes 19 ayat 16 sampai 22, kita baca bersama-sama 1 2 3. Bagi yang punya Alkitab bisa baca, bagi yang tidak punya bisa baca di monitor. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Ya, 1 2 3. Ya. Akhirnya Pilatus Yohanes 19. Saya salah saya yang berarti ya. Yohanes 19 ayat 16 sampai 22. Ayat 16 sampai 22. Sudah baca? Sudah ketemu ayatnya Robert? Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus, Yesus disalibkan. Tapi kita tadi sayang salah rupanya yang pasti ayat Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 22. Sudah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka yang disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, dia pergi keluar. Coba agak lain ya. Ada akhirnya di sini. Ada akhir ayat 16. Di sini di Alkitab saya langsung dikatakan mereka menerima Yesus. Berarti pas ya, tadi ada di situ ada. Apa tadi? Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus. Oke lah, tidak apa-apa ya. 1 2 3 ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Kalau saya baca di sini, mereka menerima Yesus ayat 17 sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya memberikan judul, saya ketikkan di sini, saya berikan judul khotbah saya, Yesus berjuang memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 1 bulan ini, dalam 2 kali saya berkhotbah di sini, 2 kali saya menyampaikan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Nah, menurut saya masih ada hal yang kurang yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dan saya di sini hendak mencukupkan apa yang kurang pada khotbah saya yang lalu dengan memberikan judul Yesus berjuang memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, tadi kita sudah membaca ayat 16 sampai ayat 22. Kalau saya bacakan ayat 16, mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, saya akan mengajak kita saudara yang terkasih melihat bagaimana perjuangan Yesus berjuang memikul salib, Bapak Ibu. Ya, perjuangan yang berat. Nah, kalau
Dikatakan tadi di situ, setelah Yesus diadili, ya, diadili orang-orang Yahudi, imam-imam kepala Yahudi dan orang-orang ahli Taurat, diperhadapkan dengan Pilatus yang saat itu berkuasa, punya wewenang dalam ranah hukum, ya. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas kita melihat di ayat 16 ini, Bapak Ibu, Yesus di ayat 17 dikatakan memikul salibnya. Yesus memikul salibnya, ia pergi keluar. Nah, setelah diserahkan Pilatus kepada orang banyak, ya, setelah diadili atas desakan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus, Pilatus menyerahkan kembali Yesus kepada mereka. Di ayat 16 dikatakan, nah, mereka menerima Yesus. Artinya Yesus berjalan, ya, mendatangi orang banyak itu sambil memikul salibnya, Bapak Ibu. Sambil memikul salibnya. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi bicara tentang Yesus memikul salib, di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengajak kita supaya mengerti arti salib itu, supaya kita mengerti makna salib. Makna salib yang dipikul Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, ada hal yang pertama saya garis besarkan, yang saya ambil kesimpulan. Arti salib secara harfiah, yaitu saya ketik di sini, adalah kayu yang berbentuk salib yang berat. Ya, seperti dikatakan di sini ayat 17, Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Perhatikan Bapak Ibu, ini Yesus memikul salib, Bapak Ibu. Nah, secara harfiah salib itu berbentuk kayu berat, ya. Kalau kita perhatikan pilih Yesus Kristus, Yesus of Nazareth, atau pilih the Passion of Christ, sesuai bagaimana yang tertulis dalam Alkitab, Yesus memikul salibnya. Nah, berarti secara harfiah, secara substansi, salib memiliki makna adalah kayu yang berbentuk salib, ya, horizontal, vertikal, yang berat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, di sini banyak orang Kristen saya perhatikan kurang memaknai salib. Saya perhatikan gereja banyak kurang memaknai salib. Kalau saya selidiki gereja-gereja karismatik, saya perhatikan di simbolnya, seakan-akan hilang simbol substansi salib itu di gerejanya, di gedung gerejanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Perhatikan gereja. Banyak sekarang gereja karismatik bangun gereja tidak bikin salib di atas gedungnya dengan berbagai alasan. Alasan pertama yang mengatakan kalau gembala dia yang punya kuasa menentukan dibikin salib atau tidak. Alasan pertama, tidak zamannya lagi. Nah, alasan kedua, tidak diizinkan masyarakat. Kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Kelihatannya sepele kalau kita membangun gereja. Ini kita masih bicara substansi, ya, supaya kita mengerti salib itu. Kelihatannya hal yang kecil, sepele, ya. Dibangun gereja, tidak dibikin salib. Alasan pertama dikatakan tidak lagi zamannya, Bapak Ibu Saudara terkasih, membikin salib di atas gedung gereja. Loh, kalau tidak zamannya saya kenakan, jadi nanti lama-lama gereja kehilangan ciri khas, kehilangan sejarah pengorbanan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Perhatikan gereja di pelabuhan yang baru dibangun tidak ada salib. Kalau saya dengar tidak dapat izin. Lalu kenapa dapat izin beribadah? Nah, ini hal kecil, tapi ini merupakan hal yang sakral, Bapak Ibu. Mau kita dikatakan saksi Jehovah
Saksi Jehovah tidak ada salibnya. Pernah saya punya keluarga dari istri saya saksi Jehovah. Waktu saya operasi jantung di Medan, saya singgung kenapa tidak bikin salib gereja gedungnya. Mereka tidak gereja namanya balai. Katanya itu salib. Mereka tidak. Saya heran. Mereka bisa salah mengartikan Alkitab padahal mereka baca firman. Mereka bilang Yesus bukan disalib. Yesus disalib bukan bentuk gini ya, vertikal, horizontal, bentuk tambah ya. Yesus katanya dalam doktrin mereka, saya tidak tahu pakai Alkitab mana, padahal saya lihat Alkitabnya itu, tapi akhirnya ada lain-lain kalimatnya. Yesus dipaku, bukan disalib, bukan di kayu salib, tetapi tonggak. Ini dalam kepercayaan doktrin oleh saksi Jehovah, Bapak Ibu. Dan kalau dikatakan kalau mereka bikin salib di gedung balai mereka atau gerejanya, itu penghinaan katanya, Bapak Ibu. Penghinaan terhadap Tuhan. Padahal itu bukan penghinaan, Bapak Ibu. Memang Yesus disalib hina, tetapi itu adalah pengorbanan Yesus terbesar untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan penghinaan. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh gereja, yang tidak bisa dilupakan oleh umat Tuhan, orang Kristen, bahwa Yesus menyelamatkan manusia ini di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak setuju kalau ada pendeta menghilangkan salib dengan alasan tidak zaman. Loh, sampai kapanpun salib itu tidak bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Dari iman kita, dari kesakralan kita. Nah, saya kasih di sini pengertian salib itu sakral sifatnya, Bapak Ibu. Merupakan simbol salib yang sakral. Saya dulu waktu SMA Fransiskus di sini buat, supaya saudara sudah mengerti, SMA kampus adalah sekolah Muhammadiyah. Kami pindah dari Sibolga ke Sidibuan, Bapak pindah tugas. Saya didaftarkan Bapak ke sekolah Muslim Muhammadiyah. Yang saya sendiri Kristen. Ya. Di dalam kelas itu dua kami Kristen. Ya. Jadi saya tidak malu sebagai orang Kristen pada saat itu. Saya dulu suka pakai kalung salib. Saya pakai tiap hari. Ya. Karena saya tahu Yesus mati di kayu salib. Nah, gereja banyak melupakan itu secara substansi harfiah. Cuman saudara yang terkasih, ini kita masih kontrak. Kita belum bisa bikin salib. Nanti marah yang punya, tapi di sini bagus. Pak Mo sudah bikin spanduk di salib. Di sini Yesus menebus dosa manusia, menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Amin lagi. Haleluya. Terbawa ya. Di sini Yesus memikul dosa manusia. Haleluya. Alasan kedua, ada gembala banyak penyanyi surga di Medan, banyak gereja tidak punya salib, gedungnya tidak punya salib. Di Jakarta, Surabaya banyak karismatik secara khusus. Kalau Protestan belum. Tidak zamannya lagi katanya. Ya. Yang kedua tadi apa? Tidak diizinkan. Loh, kita jadi apakah kita lebih takut dengan Tuhan atau lebih takut dengan manusia? Kalau nanti Pak mau kalau sudah ada gedung gereja kita bikin salib Pak ya, berlampu Pak ya, cantik. Ada yang salah kalau kita bikin salib, ketinggalan zaman. Saya pikir itu tidak ketinggalan zaman sampai kapanpun Bapak Ibu. Jangan lupakan sejarah. Bung Karno, presiden kita pertama, mengingatkan bangsa Indonesia, segenap bangsa Indonesia, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Haleluya. Terlebih sejarah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, jangan kita lupakan. Secara harfiah, secara substansi, gereja harus memiliki salib di atas gedungnya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Ada lagi saya waktu wartawan di kolam, ada gereja malu-malu kayak ini salib, kecil kali. Tapi tidak hilang, kecil kali. Gedung ini salibnya kecil kali. Nah, ada cerita begini Bapak Ibu. Robert Galama tinggal di Sibolga, dan dia udah lama. Kalau saya
Tahun 82 dari Sibolga ya. Bapak saya orang Sibolga, tapi saya lahir di Balige tahun 82 di sini. Tahun 1987 ada cerita orang-orang tua. Saya ini sudah lahir dari SD. Ada masjid di Jalan Suprapto masuk gang, pernah ada petir, ya, menyambar. Kan kalau masjid itu kan bentuk simbolnya, masjid ada punya simbol ya. Apa namanya? Bulan sabit, ada bintang. Nah, ada cerita nyata itu pernah masuk koran, disambar petir. Tiba-tiba waktu disambar petir masyarakatnya jadi salib, seperti salib. Nah, seperti salib. Berarti salib itu kita tidak bisa lupakan. Itu hal yang sakral, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya ini coba perhatikan, gereja banyak sekarang tidak punya salib, mengikuti zaman. Jadi mau zaman, jadi maksudnya zaman apa? Mau melupakan sejarah Yesus disalib. Lama-lama nanti orang Kristen tidak mengakui Yesus disalib, mengikuti zaman katanya. Nanti saya singgung lagi situ ya. Yang kedua, arti salib secara rohani Bapak Ibu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu arti salib. Ada artinya secara substansi, ada secara rohani. Ya, tonggak yang menjulang ke atas itu kasih. Kasih kita kepada Allah, pencipta kita. Dan garis yang begini, kayu yang begini, itu kasih kita kepada sesama kita manusia. Haleluya. Itu salib. Salib itu bermakna. Ya. Dan sekali lagi, ini pesan saya sama punya mendengar kopen nanti. Itu salib bermakna. Ada yang bilang ada yang bilang hati yang perlu. Memang hati, ketika apa kita harus melupakan hal-hal yang substansi dan makna rohani yang terkandung di belakang salib itu, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya saya mengambil beberapa garis-garis besar. Arti memikul salib bagi Yesus sendiri adalah memikul dosa umat manusia. Yesus memikul dosa manusia. Ya, memikul dosa manusia di kayu salib, dosa manusia dari generasi ke generasi. Haleluya. Dosa seluruh manusia dari generasi ke generasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa beratnya beban Yesus Kristus memikul salib itu. Sampai dikatakan Yesus memikul salib karena dosa manusia, memikul dosa manusia dari generasi ke generasi, mulai dari Adam. Yesus pikul karena Adam telah berdosa, ya, dengan Hawa telah berdosa, anaknya juga telah berdosa. Mulai dari Nabi Nuh, ya, zaman manusia Nuh banyak telah berdosa. Musa, zaman Musa, sampai ke generasi kita, Yesus pikul semua dosa sampai anak cucu kita. Kita nggak tahu sampai kapan dunia ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada yang tahu sampai kapan secara pasti ilmu matematika tahu berapa dunia ini berakhir. Memang Tuhan pasti akan datang, tapi kita tidak tahu. Seandainya masih panjang kehidupan di dunia ini, berarti Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia akan beranak cucu dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. 1 milenium, 1000 tahun, Bapak Ibu Saudara terkasih. 1000 tahun. Kalau manusia terus bertumbuh, kalau Yesus belum datang, berarti Yesus menanggung seisi dunia ini, seisi dosa manusia di dunia ini dari generasi ke generasi. Itu makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingatkan sekali lagi, betapa beratnya kayu salib yang harus ditanggung Yesus. Sampai Bapak Ibu Saudara terkasih dikatakan di sini, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Nah, Bapak Ibu, ini sangat ringkas di sini, tetapi di ayat-ayat lainnya dijelaskan lagi bagaimana Yesus diperlakukan tidak baik, seperti bagaimana yang pernah saya sampaikan pada khotbah saya
minggu-minggu yang lalu, Yesus setelah ditangkap disiksa. Saya jelaskan sedikit lagi sekali lagi. Yesus disiksa sampai 100 lebih pukulan, pakai besi sampai berlumuran darah dan pakai besi berduri sampai tulangnya remuk, seluruh tubuh Yesus berdarah. Perhatikan Bapak Ibu, betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya, bagi isi dunia ini. Seluruh tubuh Yesus berlumuran darah, Bapak Ibu. Seluruh tubuh Yesus berlumuran darah. Kalau kita bicara tentang darah, ada suatu kengerian di dalam benak jiwa kita. Darah warna merah. Kalau dulu pilih PKI ya, darah warna merah jenderal katanya. Karena kenapa darah itu ngeri, merah. Nyawa. Di dalam darah ada nyawa manusia, Bapak Ibu saudara terkasih. Kalau saya bicara darah ngeri, Bapak Ibu. Saya dulu di sini buat waktu kelas 2 SMA, saya pernah dikeroyok. Dipukul pakai kayu, pecah mata saya, Bapak Ibu. Kok berlumuran darah. Adik saya perempuan menjerit melihat darah saya berpenuh. Baju saya berpenuh dengan darah. Untuk saya tidak pingsan saat itu karena memang Tuhan anugerahkan kekuatan fisik pada saya dulu. Karena saya dulu kuat dalam olahraga, pelari dulu ya. Saya berlumuran darah. Saya sendiri takut darah saya. Adik saya perempuan menangis, menjerit. Ya, ketua kelas kami langsung menarikan saya ke becak, membawa saya ke rumah. Orang sampai di rumah, orang tua saya terkejut parah, ya kan? Saking ngirinya darah. Itu baru mata saya berdarah, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Yesus? Ya, seluruh tubuhnya. Ada yang kita takut dengan darah. Apalagi waktu anak saya si Mikael kena tabrak dulu ya, 2 kali dia kena tabrak dulu yang tulangnya ya. Yang kedua kali ditabrak. Padahal saya naik kereta sambil disenggol, berdarah banyak kali darahnya, saya mau pingsan saat itu ya. Saya mau pingsan Bapak Ibu melihat darahnya. Itu masih kakinya, tapi Yesus. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Yesus, tema khotbah kita, Yesus berjuang memikul salib. Nah, di dalam film Efesian atau film Yesus of Nazareth, dari tempat kantor ya, katakan kantor ya, kantor Pilatus, Yesus dibawa, digiring menuju Bukit Golgota. Dalam bahasa Indonesianya Bukit Tengkorak. Itu jauh Bapak Ibu. Bayangkan ya, bagaimana kalau saudara begitu? Jauhnya ada kira-kira 2 km. Ya, naik dan jatuh lagi. Yesus sudah kehabisan darah. Memang manusia-manusia pada saat itu yang menolak Yesus, khususnya tentara-tentara, ya, tidak punya otak, tidak punya prinsip kemanusiaan, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, memaksa Yesus memikul salib, Bapak Ibu. Memaksa Yesus sudah kehabisan darah, dipaksa. Saya sendiri kalau sakit, keluar dari rumah sakit, saya udah 15 kali masuk rumah sakit selama 3 tahun, bisa 15 kali. Kalau keluar dari rumah sakit saya tidak bisa langsung bekerja, lemas kan. Bayangkan Yesus udah disiksa, berlumuran darah, kehabisan darah, disiksa. Ya. Tapi Yesus berjuang. Yesus dipaksa berjuang. Berjuang dalam kehabisan darah, Yesus berjuang. Yesus tidak dikasih makan pada saat itu. Dia haus, kehabisan darah, naik lagi ke Bukit Golgota, dipukul lagi di tengah jalan, berjuang berkali-kali. Yesus jatuh, Bapak Ibu saudara terkasih. Yesus berjuang memikul salib, berkali-kali Yesus jatuh. Tapi Yesus berjuang sampai Yesus berjuang sepenuh tenaga, Bapak Ibu saudara terkasih. Berjuang sepenuh tenaga sampai ke Bukit Golgota, sampai ke puncak salib itu, Bapak Ibu saudara terkasih. Itulah makna Yesus disalib. Nah, bagaimana dengan makna dengan orang Kristen, Bapak Ibu? Arti memikul salib bagi orang Kristen adalah menderita bersama Kristus. Katakan dulu bersama-sama, menderita bersama Kristus. Nah, kita orang Kristen memikul salib artinya adalah kita menderita bersama Kristus, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Berarti mengikut Yesus Kristus ada penderitaan di dalam mengiring Yesus Kristus. Haleluya.
Tidak enak jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Di zaman Yesus Kristus, sudah Yesus terangkat, di zaman para rasul, banyak yang mati untuk Injil. Ya, tidak enak. Nah, penderitaan itu Bapak Ibu bisa berupa penyakit, masalah ekonomi yang berat, pelayanan yang penuh tantangan dan hujatan. Penyakit. Kalau saudara punya sakit belum sembuh terus berdoa tidak sembuh, itulah menderita. Ya, menderita bersama Kristus. Kalau Daniel sakit, sudah berdoa belum sembuh, sudah berobat belum sembuh, itu menderita bersama Kristus. Haleluya. Ada penyakit begini, ada penyakit kita doakan langsung sembuh. Ada penyakit makan obat saja sembuh, tapi ada penyakit didoakan tidak sembuh, makan obat tidak sembuh, belum sembuh juga. Itu Yesus izinkan itu terjadi di dalam tubuh kita supaya kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saya sendiri Bapak Ibu ada penyakit yang masih saya pikirkan. Kalau jantung saya sudah pasrah, Tuhan sudah sembuhkan walaupun memang sudah pasang cincin. Saya nggak tahu apakah diabetes ataukah turun perut. Saya udah berobat ke dokter, dikasih obat kayaknya nggak ada diabetes, sudah sembuh ya. Dikusuk sudah. Saya agak sering ke kamar mandi. Ini saya sampaikan yang mungkin nanti kau ke kamar mandi. Itu dalam pergumulan saya menderita bersama Kristus Bapak Ibu. Nah, memikul salib berarti kita menderita bersama Kristus. Penderitaan itu bisa berbentuk masalah ekonomi yang berat. Di sini kita orang-orang apa di sini dikatakan? Tidak orang kaya ya. Kita orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Daniel tukang becak, Robert tukang becak, saya tukang becak Bapak Ibu. Ya. Masalah ekonomi yang berat. Kita memikul salib, ya. Kalau ekonomi saudara berat, itu memikul salib Bapak Ibu. Haleluya. Saya merasakan itu. Saya memikul salib ekonomi yang berat. 100.000 udah besar ya, Daniel ya. Kemarin Daniel bilang di becak jumpa kemarin. Saya bilang kalau saya dapat 100.000, datang Robert bilang kenapa belum cukup? Memang udah besar Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau sampaikan, saudara-saudara curiga kemana uang kan? Saya seharusnya dapat 130.000 target saya sehari. Ya, kemana itu semua? Satu, saya rincikan sedikit biar motivasi sama Robert dan Daniel sama-sama tukang becak. Bensin 30.000 sehari. Coba tambahkan dalam hati saja. Setoran ke rumah 30.000. Udah berapa? 60.000. Ya. Untuk kereta kredit 37.000. Udah berapa? Udah hampir 100 ya? Hah? 97.000. Bak beca, mungkin Robert belum tahu. Saya pinjam uang kakak saya 5 juta yang harus saya bayar katanya 5 juta kakak saya belum bisa kasih karena dulu saya bilang begini, jangan tanggung-tanggung nanti aku bingung bagaimana harus cari pinjaman lagi ke sana ke sini karena Pak becak itu 7 juta ya 6.800.000 200.000 sama apanya lah ya. Saya nggak ingat lagi apa lagi 200.000. Jadi saya pinjam lagi sama tante saya yang sekarang jadi mama saya 2 juta berapa saya pinjam teman 2.800.000. Nah, saya harus bayar dulu sebelum saya bayar ke kakak saya yang di Jakarta. Saya harus cicil dulu ke uang mama saya sebulan. Katakan seminggu saya cicil 200. Dulunya sanggup saya 200, tiba-tiba nggak sanggup lagi. Saya kasih 100. Ya kalau 100 berarti 30.000 sehari. Udah 120.000. Ya, ke kakak belum siap urusan. Anak saya si Mikal jajan, dikasih mamanya jajan lagi minta 2.000. Andres jajan 1.000, susunya lagi 5.000. Belum lagi saya pikirkan teh manis saya menarik becak Bapak Ibu. Saya bukan menangis, saya mau terbuka semua. Teh manis saya 3.000 ke 4.000 minta kemana sudah berapa?
ke 130 kena ya semangka. Kadang begini Bapak Ibu, kalau tidak tercapai 130.000 sehari, kalau hanya 100.000 bagi saya kurang. Karena tadi saya yang bisa makan semangka 1.000, terkadang saya tidak bisa lagi beli teh manis karena begitu besarnya. 100.000 mungkin bagi Robert cukup ya, anak muda jadi kan paksakan menarik beca yang sampai malam ya. Mendapatkan 130.000 bagi saya sendiri, saya terbuka. Walaupun beca emas batang turun, sampai jam 1 malam. Saya kalau jam 10 menarik masih banyak kekurangan. Mau hanya sampai 80.000 ke 100 masih kurang. Saya sering nombok. Belum lagi saya pikirkan oli saya berganti. Bayangkan Bapak Ibu, ya sekali 2 minggu sekali ganti oli berapa? 56.000. 2 kali becak katanya harus 2 kali. Servis sudah lepas masa gratis servis berapa? 60.000. Nah, inilah kita harus memikul salib itu Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi kalau udah niat, kalau udah dapat 80.000 saya bisa ya. Gak usah paksa, masih anak muda Robert juga ya. Gak usah paksa, nanti badannya cepat hancur. Kalau saya memang sudah hancur tapi belum pulihkan. Mau hancur kayak saya Robert, masih anak muda, dan dia masih muda. Nanti tidak mau lagi cewek sama kalian, baru susah. Nah, hamba Tuhan juga di sini saya ingatkan, Pak Noah mungkin sabar ya kan. Sebenarnya kita hamba Tuhan janganlah berpikir kaya Bapak Ibu. Kalau ada hamba Tuhan yang kaya punya mobil seperti pernah disempat dulu, punya mobil 1 kurang lagi 2 tambah lagi kereta kurang lagi kereta, ini tidak lagi mencerminkan pelayanan Kristus, kesederhanaan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya kekayaan kita bukan di dunia ini Bapak Ibu saudara terkasih. Kekayaan kita di surga loh. Kekayaan kita di surga. Haleluya. Kalau ada hamba Tuhan yang kita lihat kaya, ini dipertanyakan kerohaniannya, dipertanyakan motivasinya Bapak Ibu saudara terkasih. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam mengiring Yesus Kristus memikul salib, apakah hamba Tuhan tidak bisa kaya? Saya juga masih renungkan apakah demikian. Apakah pendeta atau gembala, penginjil tidak bisa kaya? Masalahnya bisa. Yang menjadi permasalahan ada 2 pertanyaan saya kasih, ya. Kekayaan itu dari mana? Apakah sudah benar dia dapat? Atau hanya dia peroleh hanya karena memanipulasi firman Tuhan, mengeksploitasi firman Tuhan, sehingga khotbah kita itu tentang uang terus. Yang kedua, kalau memang Tuhan izinkan dia kaya, yang menjadi pertanyaan kedua, sejauh ini sesudah dia kaya selama 5 tahun 10 tahun, dia punya semuanya, mobil, rumah sudah ada 10 atau 5, mobil sudah ada 3, 1 sama suami, 1 sama istri, 1 sama anak, kereta lagi. Lantas lebihnya kemana? Dan apakah memang pantas banyak pendeta punya mobil? Apakah kekayaan itu sudah dialirkan Bapak Ibu? Nah, perhatikan, hati-hati ya kita pendeta. Dimanapun mendengar khotbah ini, saya masih PR saya memasukkan. Saya bukannya nggak mau memasukkan ibadah kita semuanya. Saya heran zaman sekarang kalau dulu memasukkan video di Facebook cepat, 2 menit sudah sampai. Saya masih 1 masuk, masih sampai 4 jam. YouTube umum berasa sudah coba minta tolong sama SMA Darul Rahmat, mereka minta tolong biar bisa lagi dibuka YouTube saya dulu, nah supaya nanti khotbah ini bisa jadi berkat ibadah-ibadah kita. Nah, kemana selama ini kekayaan itu? Kekayaan gereja yang besar, kemana selama ini Bapak Ibu? Apakah sudah dialirkan? Harta para pendeta gembala-gembala kemana selama ini? Mengalir, apakah tidak mengalir? Atau hanya di kantong pribadi, rekening pribadi? Itu bahaya Bapak Ibu. Ada ilustrasinya begini, ya, mudah-mudahan ini bisa cepat masuk. Ada ilustrasinya begini Bapak Ibu sudah terkasih.
Saya udah pasang ring jantung, cincin jantung tahun 2017. Perhatikan saudara-saudara, saya operasi cincin jantung karena atas petunjuk dari dokter Mega Medica, Dokter Hari, saya dirujuk karena sudah mau mati gawat darurat untuk menuju rumah sakit Murni Teguh Medan. Di Medan saya dikateterisasi. Dokter ahli yang sudah tua berumur 70 tahun, jam terbangnya sudah luar biasa, ya, sudah biasa menangani operasi jantung. Nah, hasil kateterisasi yang disaksikan oleh istri saya, yang kasetnya dikasih sama kami, siaran langsungnya penuh dengan darah. Hasil kateterisasi Bapak Ibu, kenapa saya harus disuruh disarankan pasang cincin? Karena di dalam kateterisasi teropong jantung, pembuluh darah saya, pembuluh darah jantung udah begini, hampir patah. Yang akhirnya celakanya itulah menyebabkan sakit serangan jantung kepada saya. Kata dokter, kalau lama-lama bertindak operasi jantung, pemasangan cincin jantung, tidak lama lagi patah, saya mampus mati. Kenapa? Sakit udah begini. Kenapa begini? Saya tadi keluar tadi sebentar ngambil pipet, mau ngambil pipet susu ada sebentar, nampak lagi. Nah, pipet pembuluh darah jantung itu begini. Yang sehatnya pembuluh darah jantung yang normalnya gini, lurus. Nah, kalau saya diteropong gini, akhirnya darah tidak lancar mengalir. Kalau pasien yang lain bukan darah patah, tetap masih lurus tapi tersumbat kolesterol. Tapi intinya, baik saya, pasien saya maupun pasien yang lain yang kami sama-sama pemasangan cincin jantung, intinya adalah sama-sama tidak lancar darah mengalir ke jantung. Celakanya menyebabkan fatal, kematian, akan menyebabkan kematian, penyakit yang membuat pasien menderita. Sama halnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di dalam gereja berkat itu tidak dihadirkan, ya, berkat yang sudah diterima banyak dari persepuluhan, dari persembahan, yang jemaatnya sudah katakan sampai 10.000 sekali ibadah, 1.000 5 kali ibadah. Kalau tidak dihadirkan dana ini, itu akan berbahaya Bapak Ibu, akan menjadi penyakit bagi gereja itu sendiri. Haleluya. Penyakit itu apa? Bisa perpecahan gereja. Penyakit yang tidak mengalirkan berkat Tuhan, gereja yang tidak mengalirkan berkat Tuhan akan menjadi penyakit bagi gereja itu sendiri, bisa penyakit perpecahan gereja. Haleluya. Baik bagi gereja itu sendiri maupun bagi gembalanya, bagi seluruh pelayan Tuhan, akan menjadi perpecahan gereja. Perpecahan gereja itu akan menjadi benih, ya, benih-benih neraka lah, saudara yang terkasih. Kalau kita sudah diberkati, kalau gembala sudah diberkati, ya, tidak memberkati di sekelilingnya, akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kalau gereja besar tidak mengalirkan berkat itu, akan menjadi bumerang bagi gereja itu sendiri. Terjadi perpecahan. Perhatikan, banyak gereja sudah pecah, bertengkar, ya. Kalau tidak berpecah, bertengkar. Itu menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seharusnya gereja kan kalau sudah besar, perhatikan di sekeliling kita, perhatikan sekeliling. Kalau ada bencana, kasihlah, ya. Ada bencana, alirkan dana ke situ. Minta kasih 100 juta kek. Ada gereja yang kecil di desa-desa. Gereja besar sudah tahu ada pembangunan gereja, dapat dari koran atau Google, ya kan, ke Facebook, atau dengar-dengar kawan lah, tidak mau mengalirkan membantu. Tapi selalu membangun gereja, terus membangun gereja, sudah sampai 5 kali gereja itu. Ada gereja kecil yang satu sinodenya saja tidak mau mengalirkan dana itu ke desa. Lalu rekening gereja yang sudah besar itu mau dikemanakan? Mau dibawa ke surga atau ke neraka itu? Bahayanya begitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya ingatkan,
supaya tidak menjadi perpecahan gereja dan pertengkaran di gereja. Mungkin ada para pendeta, barangkali itu mengalirkan dana ke situ. Sudah setengah mati kami mengumpul ini. Mengumpul apa? Kolektan, persepuluhan. Berapalah kalau sudah rekening gereja, kas gereja sudah sampai M. Berapalah 100 juta terjadi bencana, contohnya kebakaran di Pasir Bidang. Berapalah 20 juta. Atau di gereja kecil, kasih bangku untuk gereja kecil yang membutuhkan kipas supaya tidak menjadi beli neraka sama kita yang sudah kaya. Anehnya kalau orang, kok jadi lebih salut saya menengok orang dunia yang sudah kaya. Surya Paloh contohnya, Pak Surya Paloh. Ini bukan kampanye ya. Waktu tsunami terjadi, Pak Surya Paloh kasih 5M. Pakai uang pribadinya. Ya kata orang ya karena dia kaya, bisa. Jadi ini kita di pendeta sudah kaya, kenapa tidak bisa? Kalau hanya karena kaya bisa memberi, kenapa tidak bisa? Ntar lagi hari raya, saya pernah diberkati di baca majalah, ada gereja di Surabaya diberkati. Ada gereja di Surabaya, setiap hari raya kurban mereka kasih sapi untuk masjid. Kenapa gereja tidak bisa? Perhatikan di sekeliling kita masyarakat. Yesus mau kita memberi supaya tidak jadi penyakit dalam gereja itu. Haleluya. Kalau kita yang masih kecil ya gereja ini Bapak Ibu. Tapi ini saran saya sama gereja-gereja besar, kasihlah bantuan. Di gereja-gereja kecil, ke bencana, ke fakir miskin, supaya berkat itu supaya berkat itu kudus, supaya Allah berkenan dalam ibadah kita, supaya tidak jadi benih neraka bagi kita. Haleluya. Itulah penderitaan dalam Yesus Kristus. Kalau kita masih miskin seperti ini ya, kalau masih pas-pasan, itu kita menderita bersama Kristus. Kita seperti Kristus. Haleluya. Tapi yang penting jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan doamu, Bapak Ibu sudah terkasih. Kita menderita bersama Kristus di bidang ekonomi. Menderita bersama Kristus memikul salib. Bukan berarti karena masuk penjara menderita dia. Tidak. Kalau menjudi itu karena kesalahan kita sampai tertangkap polisi. Bukan menderita bersama Kristus itu ya. Ya Robert ya, contoh ya. Itu kesalahan kita. Bukan menderita bersama Kristus. Menderita bersama Kristus kita memikul salib. Kita menanggung pergumulan kita di dalam doa kita. Tidak kita lepaskan doa kita. Itu kita menderita, berjuang memikul salib. Saudara yang terkasih. Kita buka dulu Yohanes 18 ayat 38 sampai 40. Oh ini sudah lewat aja ya, saya lewat aja. Saya lewatkan. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3 ya. Prajurit mengayat sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakainya, dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Ya, ini Yesus disiksa sampai berlumuran darah. Nah, ada kata yang menarik, dimahkotai duri ya. Kalau yang dulu saya tidak pernah, Yesus dimahkota duri. Nah, dikatakan di sini, tapi dia berjuang terus. Berjuang. Nah, di sini dikatakan lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Prajurit mengayat sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Ini diolok-olok, perhatikan Bapak Ibu sudah terkasih. Sedikit lagi saya mau sampai. Nah, Yesus berjuang. Sekali lagi, sebagaimana tema khotbah kita, Yesus berjuang memikul salib itu sampai ke puncak. Nah, perhatikan di sini,
Di dalam perjuangan Yesus Kristus sampai ke puncak, banyak orang mengolok-olok Yesus, prajurit-prajurit. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam perjuangan kita mengiring Yesus Kristus, banyak orang akan mengolok-olok kita. Ya, banyak orang sekarang ini saya perhatikan. Ada orang yang memfitnah, menyangkal Yesus disalib, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tahun 2000 saya sudah pernah dapat informasi ini bahwa ada kepercayaan oknum segelintir orang di luar dari agama Kristen menduga atau mengatakan Yesus itu tidak benar disalib. Itu tahun 2000. Dan saya dapat lagi informasi waktu dari penumpang becak saya, dari mana pengajaran ini? Adalah iblis, strategi ini. Yesus dikatakan tidak betul disalib. Lalu siapa? Saya tanya, lalu siapa? Lalu siapa kalau tidak Yesus? Katanya Yudas Iskariot. Nah, ini Robert sering bergaul sama yang bukan Kristen ya, dia bisa jelaskan ya. Katanya Yesus bukan betul disalib. Lalu katanya itu bukan. Yesus menipu katanya. Yesus pergi katanya dari situ. Ya setelah di Taman Getsemani dia pergi katanya melarikan diri. Lalu Allah katanya menjelmakan Yudas Iskariot menjadi Yesus, berupa wajah Yesus. Yudas Iskariot yang ditangkap dan dipukuli. Apa kita percaya hal demikian? Inilah fitnah terhadap salib Yesus. Ini fitnah terhadap pengorbanan Yesus. Mengatakan Yesus tidak benar disalib, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mengatakan Yudas. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau Yudas itu yang disalib, kalau Yudas dijelmakan ke dalam wajah Yesus, apakah Yudas ketika dia sudah disalib dipaku, apakah Yudas berani berkata seperti Yesus, Bapa ampuni mereka? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah Yudas berkata demikian? Kurasa Yudas akan berkata, Tuhan, kutuklah mereka Tuhan. Mereka sudah mensalibkan saya. Berarti jelas bukan Yudas ya. Bukan Yudas yang disalib, tetapi Yesus Kristus sendiri, tangannya dipaku. Ya. Yesus berjuang sampai ke puncak Golgota, sampai di puncak salib itu, sampai tangannya dipaku karena tangan kita berdosa. Kedua tangan Yesus dipaku berlumuran darah, berlubang. Kaki Yesus dipaku. Di detik-detik terakhir dia hidup di dunia ini menyelesaikan misi agung besar penyelamatan manusia. Yesus tidak mengutuk orang-orang menyalib dia, tetapi Yesus mengampuni dengan berkata, Bapa ampuni mereka. Bapa ampuni mereka. Jadi Yesus betul-betul disalib, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah ini sekarang kita jangan bisa jelaskan ya. Menyangkal Yesus disalib, mengolok-olokkan salib itu seperti ceramah tempoh hari datang ke ya, di belakang salib ada apa katanya? Jin kafir. Itu merupakan apa namanya? Menghina salib itu. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga salib itu. Haleluya. Salib itu sakral. Salib itu kudus. Karena di salib Yesus dipaku, saudara yang terkasih. Di kayu salib tangan Yesus dipaku. Di kayu salib kaki Yesus dipaku. Dan di kayu salib Yesus menyelesaikan, membayar semua dosa-dosa seisi dunia ini, termasuk dosa saudara. Haleluya. Jadi kesimpulannya, ya, banyak yang saya edit lagi ini, ya. Berarti Yesus betul-betul disalib dan mati buat saudara dan saya tidak perlu lagi buka ayatnya, sudah jelas. Tadinya saya mau ngajak Markus, buka kitab Markus, tapi nantilah buka saudara Robert di rumah, Markus 15 ayat 13-39, belajar terus. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lepaskan salib itu. Haleluya. Jangan kita melepaskan salib itu, jangan tinggalkan Yesus Kristus, jangan murtad. Sedikit kesaksian saya terakhir, waktu saya menarik becak, pada kalau tidak salah sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu di Sibuluan, ada sewa saya yang hendak pergi berkusut ya di Sibuluan, dan dikatakan bisa abang menunggu, tunggu sekali berkusut biar pulang balik bisa.
Saya udah lapar saat itu, saya singgah ke suatu kedai. Saya biasa jarang makan di luar, lebih sering makan di rumah. Tapi karena sudah terpaksa ya, karena tidak mungkin pulang lagi ke Sibolga dengan lapar. Saya singgah makan, pesan nasi goreng, hanya air putih. Lalu saya lihat ada tadi ini saya pikir masih anak gadis melayani saya, makan apa bang? Nasi goreng. Akhirnya saya bertutur kata, ya, akhirnya kita dapat informasi dari dia langsung. Dulunya dia orang Kristen, cewek Kristen di SMA, dia pendidikan dia terakhir SMA 2 TUK, masih muda dia, berusia menjuta pula, ya, baru menikah, begitu tamat menikah. Dulunya dia Kristen, Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi dia katakan dia sudah masuk Muslim sama saya. Saya kaget, wah, kenapa kau bisa masuk Muslim? Apakah gimana ya? Suamimu orang mana? Orang Medan. Loh, kok bisa kamu terbawa arus badannya bukan orang Segola? Kamu tidak kuat beragama ya selama tidak sering ke gereja? Sering bang. Saya PA kok, PA, ya, PA di sekolah, di gereja. Dan suami saya bukan tak beragama di agama mereka, tidak terlalu taat, tapi bisa dia terikut. Lalu saya bilang, jangan tersinggung dia. Bagaimana perasaanmu? Saya bilang, bagaimana perasaanmu meninggalkan Yesus Kristus? Maksudnya bang, gimana perasaanmu? Kalau ke rumah bagaimana? Masih mau ke rumah? Masih. Masih mau minum di rumah? Masih. Kalau makan apa? Masih mau? Tidak lagi bang. Tapi saya berusaha bang, tidak fanatik sama orang tua saya. Lalu saya bilang, bagaimana perasaanmu? Kamu nggak gimana perasaanmu sama Tuhan Yesus? Lalu dia bilang, lalu bagaimana lagi bang? Katanya. Jadi kalau suatu saat nanti adanya rencana masuk Kristen deh, bilang. Dia bingung jawab. Saya ajukan sekali lagi. Kalau sekali lagi adanya rencana mau balik kepada Tuhan, lalu dia bilang, kalau ada jalannya bang. Lalu saya pulang berdoa, saya agak sedih. Tuhan, ingat janjinya Tuhan, saya bilang. Berikan dia jalan, biar dia balik lagi kepadamu. Nah, saudara yang terkasih, banyak orang sekarang meninggalkan iman, ya, karena menikah, ya, tinggalkan iman. Sebenarnya kita berpaling agama, pindah agama tidak ada ranah hukumnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tidak ada ranah hukumnya mengatur kita kalau pindah agama masuk penjara. Ada enggak? Enggak ada. Yang Kristen kalau masuk jadi Islam tidak ada ranah hukum. Yang Islam jadi Kristen juga tidak ada. Tapi dalam pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nanti bagaimana? Iman kita. Yesus telah menebus dosa kita. Dia sampai berjuang mati-matian. Jatuh bangkit lagi. Yesus jatuh bangkit lagi. Ya. Sampai selesai khotbah film The Passion. Sampai dalam film itu dikatakan iblis ya, waktu Yesus mau ditangkap, Yesus ketakutan, Yesus bicara sama iblis, siapa bapakmu katanya kan? Pertanyaan pertama kepada Yesus. Yang kedua, Yesus kan bicara sama iblis, kamu pikir kamu bisa menanggung semua ini dosa manusia ini? Kenapa iblis berkata demikian? Karena iblis tahu itu sangat berat bagi Yesus menanggung dosa dunia ini, Bapak Ibu. Dosa seluruh manusia, bayangkan dari generasi ke generasi. Sampai dia disiksa. Sampai kita lihat dalam film itu bolak-balik jatuh ya, bangkit lagi. Yesus berjuang untuk dosa saudara. Jadi kesimpulannya terakhir, tetap pikul salib Yesus dan berjalan sampai ke puncak dan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, kesempatan yang manis ini Tuhan, kami telah beribadah dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan doa kami Tuhan, Engkau menyatakan keselamatan Tuhan bagi segenap bangsa kami Tuhan. Nyatakanlah keselamatan Tuhan Yesus bagi seluruh umat-Mu Tuhan.
Seluruh jiwa-jiwa selamatkan Tuhan Yesus Tuhan kami. Karena Engkau Tuhan yang telah memikul dosa manusia ini dari generasi ke generasi. Engkau Tuhan Yesus yang telah memikul dosa dunia ini Tuhan. Sampai Engkau berlumuran darah ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan Yesus akan banyak orang yang masuk ke dalam neraka Tuhan. Karena menolak Yesus. Karena berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan siang ini Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan. Mencurahkan kuasa-Mu, pengampunan-Mu atas semua umat manusia Tuhan. Di dalam nama Yesus, selamatkan umat-Mu Tuhan. Khususnya Bapa, di tengah-tengah terjadi Tuhan di dunia ini Tuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia kami, bencana yang terjadi Tuhan secara nasional, virus corona Tuhan yang telah melanda Indonesia dan negara-negara lainnya Tuhan. Virus corona yang membuat orang takut, ketakutan. Virus corona bahkan membuat gereja ketakutan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan saat ini menyerahkannya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Agar Engkau Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami Tuhan, mengampuni dosa manusia, mengampuni dosa hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menyebabkan virus corona Tuhan terjadi melanda bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami mau Tuhan menyelesaikan dosa-dosa kami Tuhan yang mengakibatkan virus corona Tuhan. Tuhan biarlah bangsa ini Tuhan, gereja-Mu khususnya, menyadari segala kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, yang diperbuat oleh hamba-hamba-Mu, oleh umat-Mu, baik secara sengaja ataupun tidak, baik yang disadari ataupun tidak Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau pengampunan-Mu atas bangsa kami, atas gereja-Mu Tuhan, agar tidak terjadi lagi bencana yang besar, virus corona yang membuat orang takut Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni Tuhan Yesus, agar Engkau Tuhan menyingkirkan virus corona bagi kami Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah Tuhan setiap hati para pendeta Tuhan, para gembala. Kalau ada yang meliburkan gereja hanya karena takut virus corona Tuhan, ampuni mereka Bapa. Jamah hati mereka Tuhan, kembalikan kepada firman Tuhan hati mereka, bahwa mereka tidak boleh takut dengan virus corona, tetapi lebih takut kepada Allah yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, virus corona tidak bisa menembus hidup kami. Virus corona tidak bisa menembus tubuh kami. Kami tolak semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal Tuhan. Dengan darah yang mahal. Tangan-Mu telah dipaku berlumuran darah berlubang untuk menebus kami, menebus dosa kami, menebus penyakit kami, menyembuhkan penyakit kami. Di dalam nama Yesus, kami berkata, Engkau virus corona tidak bisa menembus keluarga kami, menembus anak kami. Kami berkata, Engkau tidak bisa menembus tubuh kami. Kami perintahkan Engkau keluar dari tubuh kami. Engkau tidak bisa menembus gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus, tinggalkan gereja Tuhan hari ini. Tinggalkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, Engkau virus corona tidak bisa menembus kota Sibolga. Tinggalkan kota Sibolga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah Engkau virus corona. Di dalam nama Yesus, kami mengatakan Engkau dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus melenyapkan virus corona. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi pertobatan bagi Indonesia. Ketakutan akan membawa ketakutan kepada Tuhan, akan mencari Tuhan, mencari Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup membentengi kami Tuhan. Bapa, sadarkan gereja-Mu, sadarkan umat-Mu Tuhan, sadarkan jemaat-Mu, sadarkan hamba-hamba-Mu. Ini adalah hari yang dekat ya Tuhan. Ini harinya dekat. Hari ini akan begitu banyak terjadi. Hari-hari ini begitu jahat Tuhan. Sadarkan umat-Mu, sadarkan gereja-Mu dimanapun berada. Sadarkan umat-Mu Tuhan, agar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang tertidur Tuhan bangkitkan, sadarkan dari tidurnya Tuhan. Yang bermain-main di dalam Tuhan, yang bermain-main di dalam hidup, yang tidak mau tahu dengan Tuhan, sadarkan Tuhan, insafkan di dalam nama Yesus. Yang berbuat dosa ampun, disadarkan Tuhan, agar mereka meninggalkan dosanya, berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbuat zina, sadarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang berdukun, sadarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami mau rebut Tuhan seluruh jiwa-jiwa Tuhan ke tangan Tuhan. Kami mau rebut seluruh jiwa-jiwa yang berdosa Tuhan. Kami Bapa hamba-Mu, mewakili seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, merebut seluruh jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Kami rebut seluruh jiwa-jiwa yang berdosa, yang hendak menuju jalan ke neraka. Kami rebut mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami rebut jiwa mereka di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Selamatkan Bapa. Engkau Yesus telah mati Tuhan. Kedua tangan-Mu telah dipaku di kayu salib Tuhan, hingga berlumuran darah. Kedua kaki-Mu telah dipaku di kayu salib, hingga berlumuran darah. Kepala-Mu telah dimakotoi duri, hingga berlumuran darah. Untuk menebus dosa kami, Engkau berjuang Yesus. Engkau berjuang di dalam seluruh kelemahan-Mu. Engkau berjuang di dalam tubuh-Mu yang habis kekurangan darah. Engkau berjuang sampai ke puncak salib itu, sampai ke puncak kemenangan. Keselamatan terjadi bagi dunia ini. Engkau telah menyelesaikan semua dosa-dosa kami Tuhan. Engkau telah menyelesaikan semua dosa-dosa kami, memikul dosa kami, menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau telah membayar semua Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melandalah bangsa kami Indonesia. Curahkan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga terjadi kegerakan di mana-mana Tuhan. Kegerakan Roh Kudus terjadi di mana-mana. Pertobatan terjadi di mana-mana. Keselamatan terjadi di mana-mana. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, menjadi rema bagi hidup kami. Sembunyikan kami di belakang kayu salib Tuhan, agar kami Tuhan dapat menjaga keselamatan kami, agar kami selama Engkau memberikan kehidupan bagi kami di dunia ini. Kami berjuang memikul Yesus. Kami berjuang memikul salib Yesus. Kami menjadi saksi Tuhan. Kami menjadi saksi bagi bangsa kami. Kami menjadi saksi bagi kota kami. Kami menjadi saksi bagi keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kau pakai setiap kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami yang ada di tempat ini, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Berkati secara khusus Gembala Sidang Gereja GSKI Simpul Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta Tuhan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Urapi Tuhan lebih lagi. Urapi Tuhan. Urapi rohnya Tuhan, sehingga mampu mendengar visi Tuhan lebih lagi untuk gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami Robert dan Daniel Tuhan. Engkau selamatkan mereka Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka bisa meninggalkan dosa-dosa mereka Tuhan. Berjuang memikul salib. Apapun persoalan mereka, apapun pergumulan mereka anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Tuhan menjadi jawaban hidup mereka. Engkau menyelamatkan mereka Tuhan, membebaskan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami Tuhan, pemain keyboard. Berkati Tuhan megang lektor. Berkati Ibu Gembala Tuhan Yesus. Berkati tetangga kami kiri kanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar Engkau Tuhan terus bekerja, berkarya bagi kami. Di dalam nama Yesus.
Bagimulah segala hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri satu lagu waktu dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara, terima kasih buat hamba-hambanya pelayan kita hari ini, Pak Chandra, yang memberkati kita lewat firman Tuhan. Nah, saudara, semua hidup ini adalah pengorbanan. Tidak ada di dalam hidup kita ini yang bukan perjuangan. Semua adalah pengorbanan. Dan kita tahu bahwa pengorbanan itu memerlukan tenaga, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan waktu. Haleluya. Nah, saudara, saya waktu mendengar firman Tuhan tadi, saudara ya, waktu Pak Jodra bilang begini, semua kita tidak ada yang di sini orang-orang kaya. Semua kita adalah orang-orang yang sederhana. Kemudian sepertinya Tuhan berbicara dalam hati saya ketika Pak Jodra tadi sebentar lagi di Paskah. Nah, saya yakin kita yang ada di sini sekali lagi bukan orang kaya, bukan orang-orang kaya. Tetapi kita akan tetap memberi persembahan kita di hadapan Tuhan semampu kita, sebisa kita. Dan saya rindu, saudara, tadi saya agak bergumul dalam hati di tempat duduk saya. Berapa orang Tuhan? Kira-kira seperti ini. Karena dalam hati saya seperti ini. Tadi Tuhan sepertinya berbicara dalam hati saya untuk kita memberi makan tukang becak. Kita akan memberi makan tukang becak. Ya tidak banyak, hanya 10 orang. 10 orang. Nah, mungkin kita bertanya dari mana uangnya, Pak? Ya kan? Tentu ini perjuangan. Tentu ini saling. Dan kita berharap, kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa supaya sebelum Paskah nanti kita cari waktu, kita berbecak rekan-rekan orang Bapak, kita jamu makan di sini. Saya akan cari donatur. Saya akan cari donatur untuk bisa memberi pengganti bensin mereka ketika mereka makan kan istirahat, tidak menarik. Saya akan cari donatur. Saya akan cari donatur untuk 10 orang ini. Kita kasih nanti amplop seadanya, pengganti waktunya tidak menarik. Kemudian kita di sini makan siang bersama di tempat ini. Nanti kita akan doa. Tadi saya berapa orang Tuhan, orangnya nggak ada. Tapi khotbah tadi memotivasi saya, saudara. Semua itu sama, berjuang. Dan kita adalah orang-orang yang mau berjuang. Amin, haleluya. Kita adalah orang-orang yang berjuang dan kita tidak mau kalah dalam perjuangan. Mari kita akan doakan. Rencana kita sebelum Paskah kita akan mengundang 10 orang di tempat ini untuk makan bersama khusus kepada tukang becak. Mungkin saudara punya rekan-rekan tukang becak yang khususnya agama Kristen lah ya. Kita undang di sini bukan hari Minggu ya, hari biasa, bukan hari Minggu, hari Minggu dia tegang. Demikian kayaknya sepertinya hari ini yang boleh saya utarakan kepada kita semua, dan terima kasih buat kehadiran kita hari ini. Kalaupun virus corona sudah mengintai beberapa kota dan
negara ya. Kita tetap berdoa supaya tetap Tuhan minggu depan menambahkan jumlah bilangan kita. Dan kita tahu virus ini tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, dan tetap kita menjaga diri kita ya. Jadi jangan konyol ya. Kita tetap percaya tapi tetap menjaga diri kita. Amin. Haleluya. Nah, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk, kita berdiri. Bapak, terima kasih buat firman yang memotivasi kami untuk kami berjuang. Sama seperti Yesus berjuang memikul salib. Kau punya keinginan dan cita-cita selesai sampai selesai. Kami juga ingin berjuang dan perjuangan kami sampai selesai. Sama seperti Engkau menyelesaikan semua perjuangan-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin menyelesaikan semua perjuangan kami dengan selesai, dengan sempurna. Bapak, berkatilah umat-umat-Mu, berkati hamba-hamba, berkati saudara kami Huta Galung, berkati saudara kami Daniel Tuhan. Mereka dengan semua permasalahan pergumulan mereka. Yesus, aku berdoa kepada kedua orang ini. Bapak, berkati mereka, berkati, jagai mereka, jamah hati mereka Tuhan, jamah untuk mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh, untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan bermain-main. Jamah saudara kami Huta Galung, saudara kami Matonkan, Tuhan kami berdoa, jamah kedua orang ini, agar Tuhan senantiasa menjagai mereka, memberi kesehatan, kekuatan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, hamba berdoa, Tuhan jawab semua pergumulan. Sebab Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami, kota Bethel, tempat kami memohon hanya Tuhan saja. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat kedua orang ini Tuhan. Jikalau mereka sedang mencari pekerjaan hari ini, bahkan rumah, tempat tinggal, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, tolong mereka. Jauhkan mereka dari perjudian, jauhkan mereka dari sifat-sifat buruk, jauhkan mereka dari pesta pora dan kemabukan ya Tuhan. Jauhkan mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh kenajisan tidak ada dalam hidup mereka. Roh kejahatan, bahkan roh yang ingin merugikan diri mereka sendiri, termasuk merokok Tuhan. Hamba berdoa jauhkan mereka, jauhkan. Kesehatan kekuatan menyertai mereka. Hati mereka senantiasa jamah untuk cinta, mengasihi-Mu, mencintai-Mu, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang sepantasnya, selayaknya mereka akan terima. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Hamba berdoa. Berkati Pak John terakhir melayani kami, istrinya dan anak-anak, pekerjaannya Tuhan. Berkati dia senantiasa. Perlindungan-Mu atas. Jagai dia di jalan dimanapun dia berada. Jauhkan dari hal-hal yang menyesatkan dan membawa mara bahaya. Dari segala virus Tuhan. Kami berdoa semua kami, Kau menjaga-jaga atas kami. Perlindungan-Mu atas kami Bapa. Dan biarlah kami juga menjaga diri kami, menjaga kebersihan, menjaga hidup kami. Istrinya, anak-anaknya, Tuhan berkati. Jamah hati istrinya kami berdoa. Dari tempat ini kami berdoa. Jamah. Di tempat ini kami berdoa. Di tempat ini kami berdoa. Di sini kami berdoa. Dimanapun istrinya dan anak-anaknya, Kau menjamah hati, Kau merangkul dia Tuhan, Kau menarik dia dalam kasih setia. Dalam nama Yesus, jadikan dia imam untuk keluarga. Terima kasih Bapak. Demikian juga hamba-Mu, istriku dan anak-anak hamba-Mu. Roh Kudus berkati kami, jagai kami senantiasa. Biarlah Tuhan menyertai kami senantiasa, mengurapi kami,
membawa umat-Mu memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, menyongsong kedatangan Tuhan. Kekudusan menyertai kami, kekudusan-Mu menyertai kami. Terima kasih, pakai lidah bibir kami menyampaikan firman-Mu, dan setiap firman-Mu disampaikan, sertai firman itu, sertai firman itu dengan tanda-tanda dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami tidak ibadah bersama-sama dengan kami. Pak Rek dari Parumbunan, Markus dan dua adiknya, Lydia, Bapak kami berdoa, mari Kau menjawab. Ingatkan mereka untuk minggu-minggu depan bersama-sama dengan kami memuji-muji-Mu di tempat ini. Dari tempat ini juga kami berdoa buat jiwa-jiwa Osi, Bapak Ruben, istri dan anak-anak, Roh Kudus, keluarga kami, Bapak Yosni, istri dan anak-anak, Bapak Cia, istri dan anak-anak, Bapak Manulang, istri dan anak. Roh Kudus, jamah mereka, jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, perlindungan-Mu buat bangsa kami, perlindungan-Mu buat Indonesia negara kami, perlindungan-Mu buat negeri ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, dan semua staf, stafnya ya Tuhan, perangkat-perangkat yang ada dalam negeri ini. Tuhan, Engkau berjaga-jaga atas bangsa kami, Engkau berjaga atas kota kami Sibolga. Bapak, kami berdoa, Kau penyelamat kami, Kau perlindungan kami. Tidak ada penyakit sampar yang akan datang menyertai kami, sebab Engkau adalah perlindungan kami, kota benteng kami. Engkau Yesus Tuhan kami yang melindungi segenap hidup kami, keluarga kami. Berkati kami ya Tuhan, usaha pekerjaan kami masing-masing berlimpah-limpah. Setiap hari kami akan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Rencana kami sebelum Paskah untuk memberi tukang becak 10 orang makan di tempat ini, dan memberi mereka Tuhan ala kadarnya untuk pengganti istirahat mereka. Roh Kudus, Engkau yang akan menyiapkan dana untuk itu Tuhan. Kau bisa menjamah siapapun dan siapa saja Bapak. Siapapun dan siapa saja bisa Kau gerakkan untuk membantu kami, untuk memberi makan 10 orang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus dan di dalam nama kami berdoa. Terima kasih buat pemain musik, terima kasih yang menjalankan kolektif, terima kasih buat WM, terima kasih buat yang menyampaikan firman, terima kasih buat yang memberikan lektor. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat segala kebaikan. Puji-pujilah nama Tuhan, terpulialah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami seminggu ke depan dalam perlindungan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang bilang gemilang, di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan, terpulialah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Jikalau sebentar kami akan pulang, kami akan mengangkat tangan kami akan mengadahkan kepala kami ke surga. Saudaraku, mari terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itu akan memberkati engkau, membuat engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Engkau disertai, engkau dilindungi, doa-doamu dijawab dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus